Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan berkenalan mengenai topik basic cost term and purposes. Yang pertama kita mengenal ada dua kategori biaya produksi. Yang pertama adalah direct atau biaya langsung dan biaya indirect atau tidak langsung. Karakteristik dari biaya langsung itu adalah biaya ini mudah untuk dilacak ke dalam pembebanan objek cost. Sedangkan biaya tidak langsung itu sulit untuk dilacak pada pembebanan objek cost. Objek cost dalam hal ini sebagai contoh misalnya kita adalah manufacturing menghasilkan sebuah mobil. Untuk menghasilkan mobil, kita membutuhkan ada banyak macam biaya. Sebagai contoh, biaya bahan baku. Biaya bahan baku berupa baja, kemudian spare part atau suku cadang, kemudian ada biaya gaji atau upah untuk operator, kemudian ada biaya sewa pabrik, listrik, atau utilities, atau electricity. Dari contoh 5 jenis biaya ini, kita masing-masing bisa mengelompokkan ke dalam kategori direct atau indirect. Sebagai contoh, direct material. Direct material berupa baja. Untuk menghasilkan satu buah objek cost, kita dapat dengan mudah melacak berapa kebutuhan baja. Begitu pula untuk spare part. Begitu juga untuk masalah gaji. Gaji operator yang menangani untuk membuat sebuah mobil, kita bisa menentukan berapa hours bekerjanya. Sedangkan untuk biaya dengan jenis sewa pabrik, kemudian listrik, kita tidak bisa melacak langsung ke dalam pembebanan sebuah objek cost. Oleh sebab itu, kedua biaya ini dimasukkan ke dalam indirect cost. Atau dalam istilah akuntansi biaya, nanti teman-teman memasukkannya ke dalam overhead cost. Berikutnya terkait dengan perilaku biaya. Biaya itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah yang sifatnya variabel atau berubah-ubah dan yang sifatnya fix. Kedua pengkategorian perilaku biaya ini kita dasarkan pada dasar output-nya. Kalau biaya variabel, dia akan berubah-ubah sesuai dengan banyaknya output yang dihasilkan. Sedangkan kalau yang sifatnya fix atau tetap, berapapun jumlah output yang dihasilkan itu akan besaran biayanya itu tetap. Kita bisa lihat perbandingan antara variable cost dan fixed cost melalui diagram berikut. Jadi kalau yang variable cost dalam hal ini sebagai contoh steering wheel, kita bisa melihat total cost di sebelah sumbu Y itu akan berbanding lurus dengan jumlah output yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah output yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga biaya variabelnya. Sedangkan untuk yang fixed cost, dalam hal ini contohnya adalah biaya supervisi.
dia akan tetap mengeluarkan biaya sebesar $2 walaupun itu hanya untuk memproduksi 20.000 output atau bahkan 60.000 output. Itu bedanya antara variabel dan fix. Dari diagram ini, kita asumsinya adalah objek cost-nya adalah memproduksi BMW, mobil BMW. Kita bisa menganalisis bahwa yang termasuk biaya langsung yang sifatnya variabel, contohnya adalah penggunaan ban mobil. Satu mobil bannya 4. Maka sifatnya akan variabel tentunya ya. Kemudian yang sifatnya indirect. Variabel berubah-ubah sesuai dengan output, tapi dia indirect. Contohnya dalam hal ini adalah electricity, pabrik. Sekarang yang sifatnya fix atau tetap, tapi dia direct, langsung ke dalam objek cost. Itu adalah contohnya salary untuk supervisornya, bagian assembly. Kemudian yang sifatnya indirect tapi tetap, itu adalah contohnya sewa pabrik. Di mana dalam setahun kita mengeluarkan biaya sewa sebesar tertentu untuk memproduksi berapapun output yang kita hasilkan. Ada 3 jenis firm. Yang pertama adalah service firm atau perusahaan jasa. Yang kedua adalah perusahaan merchandise atau perusahaan dagang. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan perusahaan manufaktur, di mana dalam perusahaan manufaktur kita mengenal ada 3 jenis persediaan. Yang pertama itu adalah persediaan direct material inventory, persediaan bahan baku. Yang kedua, work in process inventory atau persediaan barang setengah jadi. Dan yang ketiga adalah finished goods inventory atau barang jadi. Berikutnya adalah tipe product cost atau bisa juga disebut inventoriable cost, di mana terdiri dari yang pertama adalah direct material, biaya bahan baku, yang kedua direct labor, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga indirect manufacturing. Direct manufacturing ini terdiri dari biaya-biaya yang sifatnya adalah indirect yang terserap ke dalam objek cost. Untuk kedepannya, indirect manufaktur kita akan menyebutnya sebagai biaya overhead. Atau ada juga yang bilang menyebutkan factory overhead cost. Selain berbagai macam biaya yang sudah dijelaskan di depan tadi, ada beberapa juga istilah biaya yang akan kita pelajari di dalam akuntansi biaya. Antara lain adalah biaya utama atau prime cost, di mana biaya prime cost itu adalah biaya direct material ditambah dengan biaya direct labor. Direct material ditambah dengan direct labor, itu yang disebut dengan prime cost. Biaya yang kedua itu adalah biaya conversion cost.
adalah biaya yang terdiri dari biaya direct labor ditambah dengan biaya factory overhead. Pada bagian terakhir ini, kita akan menganalisis terkait dengan aliran biaya atau cost flow di dalam perusahaan manufaktur. Seperti kita tahu, kita memiliki 3 jenis biaya manufaktur. Yang pertama direct material, yang kedua direct labor, kemudian manufacturing overhead. Yang ketiga jenis biaya ini disebut dengan inventoriable cost. Itu masing-masing akan berkumpul menjadi satu dan akan membentuk yang namanya WIP inventory. WIP inventory kemudian akan mengalir sebagai finished good inventory, dan ketika penjualan ini terjadi, maka dia akan berubah menjadi COGS di sini sebagai beban atau expense. Pada perusahaan manufaktur, sebuah pendapatan itu akan dikurangin dengan COGS, namanya hasilnya gross margin. Kemudian gross margin dikurangin dengan period cost, disebut dengan operating income. Period cost itu sendiri terdiri dari administrasi dan umum dan biaya marketing. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, contoh dari biaya marketing, contoh dari period cost ada biaya pengembangan, R&D, Research and Development cost, biaya desain, marketing, distribution, dan customer service cost. Semua biaya itu merupakan biaya period di luar dari cost of goods sold atau COGS. Biaya periode yang akan dilaporkan pada income statement. Demikian teman-teman penjelasan terkait dengan cost term dan purposes-nya. Terima kasih.